Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi untuk mahasiswa mata kuliah psikometri pada pertemuan ke-14 hari ini. Nah, alhamdulillah kita sudah diberi syukur atas nikmat di mana kita dapat bertemu pada pertemuan ke-14 mata kuliah psikometri hari ini. Nah, pada pertemuan ke-14 ini, kita kembali lagi ya bersama saya, Bu Rini, terkait kita akan melanjutkan mata kuliah psikometri. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di RPS bahwa setelah kita membahas terkait dengan reliabilitas dan validitas, kita akan membahas tentang penskalaan atau metode penskalaan. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang penskalaan, di mana pada slide yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan pengantar dari penskalaan. Penskalaan atau scaling ini merupakan suatu prosedur penempatan atribut atau karakteristik objek pada titik tertentu sepanjang suatu kontinum. Nah, kita pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan apa itu kontinum. Deretan angka yang berjejer pada garis yang lurus. Nah, kalau kita membahas hari ini terkait dengan penskalaan adalah prosedur menempatkan atribut atau karakteristik objek pada titik tertentu di sepanjang kontinum deretan angka-angka tadi. Nah, kontinum itu, kita ulas lagi ya apa itu kontinum. Kontinum itu merupakan deretan angka yang berurutan pada sepanjang garis lurus. Nah, kita ketahui bahwa kontinum itu ada dua, yaitu kontinum fisik dan juga kontinum psikologis. Nah, untuk kontinum fisik adalah angka-angka yang diperoleh dari pengukuran yang menggunakan skala fisik. Sedangkan untuk kontinum psikologis adalah angka-angka yang diperoleh dari pengukuran yang menggunakan proses perkiraan subjektif atau biasanya kita menggunakan skala psikologis. Itu yang disebut kontinum psikologis. Nah, selanjutnya dalam penskalaan ini kita mengenal apa yang namanya pendekatan metodologi dalam pengukuran. Nah, pendekatan tersebut ada dua. Yang pertama adalah metode psikofisik dan yang kedua adalah metode psikometrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pendekatan metodologi dalam pengukuran. Di mana kita akan lebih banyak pada praktek menghitung metode penskalaan menempatkan suatu atribut atau karakteristik objek itu pada suatu kontinum. Nah, sebelum masuk ke sana praktek, kita akan membahas dulu apa itu psikofisik, metode psikofisik dan psikometri. Nah, untuk metode psikofisik itu pada dasarnya mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisik suatu objek atau stimulus dengan sensasi rasa yang ditimbulkan. Nah, dalam hal ini, dalam metode psikofisik ini, kita akan menerjemahkan karakteristik fisik yang dimiliki individu atau dimiliki stimuli menjadi karakteristik psikologis yang relevan. Nah, dalam metode psikofisik ini juga itu mencoba menjawab hubungan antara fisik atau stimulus dan dampak psikologis akibat perilaku subjek dan mengenai cara mengaitkan nilai-nilai skala fisik dengan nilai-nilai skala psikologis. Makanya disebut metode psikofisik. Nah, sedangkan untuk yang metode psikometrik itu memusatkan perhatian pada perbedaan individual pada karakteristik yang bersifat murni psikologis. Jadi kalau tadi ada kalau psikofisik itu ada keterkaitan kaitan antara fisik dan psikologis, tapi kalau yang psikometrik ini, metode psikometrik ini murni
murni bersifat psikologis. Nah, contohnya apa sih, Bu? Contohnya adalah penempatan inteligensi, penempatan subjek berdasarkan inteligensi, minat, harga diri, motivasi, sikap, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita mengacu pada 3 pendekatan utama yang dikemukakan oleh Thorgerson tahun 1958, di mana pendekatan itu dapat berorientasi pada 3. Yang pertama, subjek, stimulus, dan juga respon. Nah, untuk yang pertama, subjek perhatiannya ini ditujukan pada masalah penempatan individu pada titik-titik di sepanjang kontinum. Jadi menempatkan individu pada titik-titik di sepanjang kontinum. Nah, tujuannya adalah untuk mendudukkan subjek pada posisinya menurut kontinum atribut yang diukur. Jadi, fokusnya adalah pada subjeknya. Sedangkan pendekatan yang berorientasi pada stimulus itu meletakkan stimulus pada kontinum psikologis atribut yang bersangkutan. Jadi meletakkan stimulus pada kontinum psikologis atribut yang bersangkutan. Jadi fokusnya pada stimulusnya. Sedangkan yang terakhir yaitu respon, itu data respon digunakan untuk meletakkan subjek pada satu kontinum psikologis berdasarkan kekuatan item yang dipilih dengan benar. Jadi fokusnya pada respon yang disampaikan atau diberikan oleh subjek. Nah, itu nanti yang diletakkan pada suatu kontinum psikologis berdasarkan kekuatan item yang dipilih dengan benar. Nah, mungkin untuk lebih ada gambarannya, kita bisa melihat dari pendekatan prosedur penskalaan menurut Thorgerson ini bisa kalian lihat bahwa menurut Thorgerson itu ada metode yang berorientasi pada subjek, metode yang berorientasi pada stimulus. Ini yang dikemukakan oleh Thorgerson, kemudian metode yang berorientasi pada respon. Nah, masing-masing metode yang berorientasi ini memiliki pendekatan metode juga. Antara lain yang berorientasi pada stimulus menurut Thorgerson, nanti kita akan membahas terkait dengan metode perbandingan pasangan. Kemudian metode tampak setara, kemudian method of successive interval. Nah, menurut Thorgerson itu ada 3 metode yang akan kita praktekkan. Nah, kemudian yang terakhir yang berorientasi pada respon itu adalah metode rating yang dijumlahkan. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mempraktekkan atau berlatih menghitung penskalaan berdasarkan metode tampak perbandingan ya. Perbandingan dan metode interval tampak setara. Nah, hari ini kita akan membahas 2 penskalaan tersebut. Sedangkan untuk metode successive interval dan rating yang dijumlahkan akan kita bahas pada pertemuan ke-15. Nah, langsung saja kita membahas terkait dengan method of pair comparison atau perbandingan pasangan. Nah, menurut saya untuk 2 metode hari ini yang kita bahas, perbandingan pasangan dan tampak setara ini merupakan metode pendekatan penskalaan yang cukup mudah dipahami. Tapi untuk perbandingan yang suksesif interval dan rating yang dijumlahkan itu cukup agak rumit. Jadi mohon diperhatikan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kita bahas dulu apa itu metode perbandingan pasangan. Nah, metode perbandingan pasangan ini itu muncul ketika ada beberapa objek atau atribut psikologis itu pada dasarnya dapat diletakkan pada sepanjang kontinum psikologis
berdasarkan nilai skalanya yang ditentukan oleh hasil perkiraan subjektif atau yang biasa disebut sebagai judgement. Nah, atribut psikologis itu akan dipasangkan menurut dimensi atau aspek yang ditentukan. Nah, kemudian ketika kita melihat misalkan ya bunga itu dibandingkan ya, bunga melati sama bunga dahlia, cantik mana sih? Nah, kemudian lebih cantik atau lebih indah yang mana? Nah, itu kan merupakan perkiraan subjektif individu terkait dengan keindahan dari bunga. Nah, seperti itu contohnya. Lalu, untuk apa sih rumus ini? K sama dengan setengah K kali K min 1. Ini adalah untuk mengetahui banyaknya pasangan yang akan dibandingkan. Jadi, seperti judulnya, perbandingan pasangan, itu kita akan membandingkan atau membuat pasangan. Kemudian, dari perbandingan pasangan ini, individu atau responden nanti diminta untuk memberikan perkiraan subjektif. Mana yang paling indah, bunga mana yang paling indah. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya adalah banyaknya pasangan itu sama dengan setengah K kali K min 1. Nah, K itu apa? Nanti kita jelaskan ya. Maaf, kebablasan. Nah, ini contohnya nih, Dek. Ini contohnya. Nih. Nah, di sini ada bunga mawar, melati, anggrek, dahlia, dan azelia. Nah, kemudian ketika saya mau menempatkan bunga itu berdasarkan keurutan keindahannya, saya akan menyajikan perbandingan antara seperti ini. Misalkan, melati sama mawar, indah mana? Nah, menurut saya memberikan penilaian ini terhadap 80 subjek. 80 subjek nih. Terhadap 80 subjek. Kemudian dari 80 subjek ini, kalau di sini itu kan ada mawar, melati, anggrek, dahlia, kemudian azalia. Lalu saya mau lihat nih, ada berapa sih ada berapa sih perbandingan pasangannya? Nah, ini kan saya mau ngitung ya perbandingan pasangannya ada berapa. Nah, bunganya itu ada berapa? Bunganya itu kan ada 5. Nah, masukkan aja ke rumus ini. Setengah 5 kali 5 min 1. Berarti adalah ada 10 ya. Kalau kita ketahui ada 10 pasangan. Nah, di sini kita udah tahu nih ada 10 pasangan. 10 pasangan perbandingan nih. 10 pasangan bunga. Nah, kemudian mawar melati, katakanlah mawar melati. Ini berarti yang memilih ada 25. Kemudian mawar dan anggrek yang memilih ada 37. Memilih anggrek ada 37. Kemudian mawar dahlia yang memilih dahlia ada 13 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tengah-tengah ya. Kenapa ini 40-40 semua? Soalnya dia kan pasangannya sama ya, mawar sama mawar. Otomatis kan sama, berarti diambil tengahnya. Diambil tengahnya itu setengah dari jumlah respondennya tadi kan 80, setengahnya berarti 40. Jadi tulis di sini semuanya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba meletakkan bunga-bunga tersebut pada sebuah kontinum. Nah, sebelum kita mau prosesnya adalah langkahnya yang pertama adalah silahkan Anda ubah dulu dari frekuensi tadi menjadi proporsi. Jadi kan frekuensi ini kan frekuensi nih ya, jumlah subjek yang memilih mawar itu lebih cantik daripada melati, itu kan ada 55. Ini kan frekuensi ya. Nah, setelah itu dari masing-masing
frekuensi ini silahkan diubah menjadi proporsi dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. P sama dengan IJ sama dengan PIJ sama dengan FIJ per N. Jadi frekuensi dibagi N. Nah, contohnya nih. Kalau ini tadi ya, mawar sama mawar kan 40. Dibagi N. N-nya berapa? 80. Berarti setengah proporsinya. Tulis di sini setengah. Nah, kemudian selanjutnya melati sama mawar. Kan 55. 55 per 80. 55 per 80. Masukkan ke dalam sini. 0,688. Kemudian tulip sama mawar. Maaf, bukan tulip ya, anggrek. Anggrek sama mawar, 43. 43 berarti ini salah ya, anggrek ya. Hasilnya 0,538. Dan begitu seterusnya. Oh, berarti nggak ada anggrek ini, Dek. Maaf, ini salah. Ini bukan anggrek ya, ini tulip ya. Ini sesuai yang ditulis di buku. Nah, selanjutnya, setelah kita ketahui semua proporsinya, nih, proporsinya semua ketahuan nih ya, udah dituliskan. Kemudian silahkan jumlahkan di sini. Jumlah proporsi masing-masing bunga pada kolom nih. Dijumlahkan. Nih. Nah, sesudah dijumlahkan, kita ketahui mana yang paling rendah. Jumlah PIJ yang paling rendah. Yang paling rendah mana? Yaitu dahlia. Kemudian nomor 2 setelah dahlia, paling rendah lagi siapa? Melati. Kemudian habis melati, tulip. Habis tulip, mawar, baru azalea. Nah, berarti kita tempatkan sesuai dengan yang terendah. Yang jumlah PIJ proporsinya itu paling rendah. Jadi kita tata. Kalau ini 4 ya, berarti 4, 2, 3, 1, 5. Nih. 4, 2, 3, 1, 5. Jadi diurutkan dari bunga, jumlah proporsi bunga yang paling rendah. Nah, hati-hati ketika kita memindah kolomnya, itu berarti row-nya ini juga dipindah ya. Jadi kalau yang di sini tadi ini mawar, melati, tulip, jadi dahlia, kemudian melati, kemudian tulip, mawar, azalea. Ini juga sama. Nah, ini 4, 2, kemudian tulip, kemudian mawar, kemudian azalea seperti ini. Nah, ini kalau ininya berubah, otomatis yang di bagian sini, yang kolom C ini juga ikut berubah. Begitu. Begitu? Sampai di sini paham ya? Lanjut. Kita lanjut ke setelah diurutkan sesuai dengan penjenjangan yang sebenarnya, ubahlah menjadi angka deviasi normal standar. Nah, kalian bisa lihat pada lampiran A di buku psikometri karangannya Pak Saifuddin Aswar di lampiran A. Nah, kalau kalian tahu ini ada tabel deviasi normal standarnya ya. Jadi, lihat proporsinya itu ada di sini. Ini kolom pertama, itu 2 angka di belakang koma. Kolom yang ini untuk melihat angka yang ketiga. Contohnya nih ya, saya mau melihat angka yang ini. Yang ini, 0,500. Berarti saya lihatnya, oke. Oh, jangan yang 0,55 ya, ini jatuhnya nanti akan 0. Nih, melati, katakanlah 0,300. 0,300, berarti saya mencarinya di sini. 0,3. Nah, di sini, ini ketemu nih panahnya. 0,33 di kolom P ini, 0,300, kemudian 0 lagi kan, berarti di sini. Nah, ini adalah nilai Z-nya, yaitu negatif 0,524. Nah, saya tulis di sini
negatif 0,524 di sini. Nah, karena tadi proporsi setengah, berarti kan nilainya 0. Jadi cukup tulis 0 gitu. Kemudian untuk tulip, katakanlah untuk tulip ya. Untuk tulip itu 0,387. Berarti saya cari di sini. 0,387. 0,387. Set garis horizontal negatif 0,207. Berarti saya tulis di sini 0 negatif 287. Nah, di sini. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya setelah ini diketahui nilai Z-nya semua, Z deviasi normalnya, kemudian dijumlahkan. Jumlahkan, dapat nilainya ini, kemudian dirata-rata. Ingat rata-rata itu berarti dibagi jumlah N-nya. Jumlah Z ini dibagi N-nya. N-nya berapa? N-nya adalah 5, berarti negatif 3,003 dibagi 5, yaitu negatif 0,6006. Begitu. Begitu seterusnya, dapat rata-ratanya semuanya. Setelah itu, letakkanlah masing-masing bunga ini pada suatu kontinum. Nah, katakanlah kalau dahlia nih. Dahlia ini pastinya harusnya nih, ini adalah yang paling kiri. Dahlia ini kan paling dianggap paling kurang indah ya dibandingkan dengan azalea. Kalau azalea itu kan paling indah dianggapnya dari 80 subjek tadi. Berarti letaknya adalah di negatif 0,6006. Taruhlah di sini. Nih, dahlia. Kemudian melati, tulip posisinya ada di sini. Kemudian mawar posisinya ada di sini. Dan azalea posisinya ada di sini. Ini adalah nilai bunga yang diletakkan pada kontinum keindahan. Jadi kita bisa lihat kedudukannya. Oh, yang paling indah menurut 80 responden tadi adalah azalea. Sedangkan yang paling dianggap tidak indah adalah dahlia. Dahlia kedudukannya setelah itu adalah melati. Di sini digeser yang paling dekat lah. Deket banget sama melati sama mawar itu ada tulip dan lain sebagainya. Begitu ya untuk cara metode penskalaan dengan metode perbandingan pasangan. Nah, kemudian karena kita tahu bahwa ini koma-komaannya ini kurang terlalu panjang, jadi kita bisa melakukan apa yang namanya menggeser. Nah, letaknya itu bisa digeser dengan persamaan Y sama dengan 0,6006 tambah X. Ini tidak akan mengubah kedudukan letak bunganya, tetapi hanya menggesernya saja mulai dari nilai 0. Jadi karena tadi dahlia itu nilainya negatif 0,6006, jadi digeser aja ditambahkan 0,6006 sehingga dahlia posisinya berada pada nilai 0. Kemudian melati ditambahkan dengan persamaan ini posisinya menjadi di sini. Jadi di sini tidak mengubah urutannya dan tidak mengubah jaraknya. Hanya menggesernya saja dari nilai negatif ke nilai yang positif. Jadi lebih enak dilihat. Tidak koma-komaan, tidak ada nilai negatif. Begitu. Nah, selanjutnya untuk melatih kita, saya sarankan untuk mengerjakan soal latihan ini. Jadi di sini adalah saya akan membandingkan 5 jus minuman favorit, mana yang dianggap minuman favorit berdasarkan responden. Nah, respondennya ini hati-hati bukan 80 ya. Respondennya ada 100. Nah, jus apa saja yang dibandingkan? Yaitu ada jus jambu, alpukat, stroberi, apel, dan wortel. Nanti silahkan
Nah, masing-masing perbandingannya ini sudah saya tuliskan di sini. Silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan metode perbandingan metode perbandingan sampai lali toh. Metode perbandingan pasangan. Nah, nanti silahkan dibandingkan dan perhatikan langkahnya. Jadi langkahnya hitung dulu. Ini sudah ada ya frekuensinya ya. Hitung dulu proporsinya. Habis proporsi dihitung, urutkan dulu proporsinya. Kemudian habis diurutkan, carilah nilai Z-nya dari tabel standar deviasi normal. Kemudian habis itu dijumlahkan di rata-rata, baru diletakkan pada kontinum berdasarkan urutan letaknya itu. Oke, ini untuk materi pembelajaran hari ini pada sesi pertama. Habis ini nanti kita akan bahas tentang metode ini perbandingan tampak setara. Nah, itu dulu, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, disambung lagi nanti. Terima kasih.